Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 91 ayat 1 dan ayat yang kedua saya bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, orang yang seperti ini berbicara tentang orang yang selalu terhubung dengan Tuhan, ya, orang yang tidak pernah menjauh dari Tuhan, orang yang hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Orang yang digambarkan dalam ayat yang pertama ini adalah orang yang kesukaannya itu selalu mau dekat dengan Tuhan. Orang yang seperti ini adalah orang yang mempercayakan hidupnya pada kehendak Tuhan. Orang yang seperti ini apapun yang terjadi, apapun yang dilalui, dia adalah pribadi yang selalu berserah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang seperti ini, saudara, ayat 2 katakan, aku berkata kepada Tuhan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, orang yang digambarkan pada ayat yang pertama, yaitu orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu terhubung dengan Tuhan, orang yang selalu tidak pernah menjauh dari Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, adalah orang yang akan berkata bahwa Allah adalah tempat perlindungannya dan kubu pertahanannya. Allah adalah pribadi yang dia sangat percayai. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau Tuhan belum jadi satu-satunya perlindungan dalam hidup kita, kalau Tuhan belum jadi satu-satunya kubu pertahanan dalam hidup kita, itu berarti hati kita, hidup kita masih jauh dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada orang yang koneksinya selalu manusia atau andalannya selalu manusia, kalau ada orang yang sedikit-sedikit koneksinya selalu manusia, kenal ini, kenal si itu, kalau dia susah, kalau dia mengalami masalah, dia akan cari si ini, cari si itu. Saudara dikasih Tuhan, atau uang masih jadi jalan keluar dalam hidupnya, saudara, ya, uang, dia merasa dia bisa membeli hukum dengan uang. Dia merasa dia masih bisa beli jabatan dengan uang. Dia masih berasa bahwa dia bisa membeli pujian dari manusia karena dia punya uang. Saudara, kalau uang atau koneksi terhadap manusia masih jadi satu-satunya yang kita harapkan, yang kita andalkan dalam hidup ini, maka sudah dikasih Tuhan, itu berarti bahwa kita belum sungguh-sungguh mempercayai Kristus. Kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Saudara, dan orang yang percaya kepada Allah, orang yang selalu terhubung dengan Allah, orang yang digambarkan pada ayat yang pertama itu, apa yang Allah akan lakukan dalam hidupnya? Saudara bisa baca mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16, saudara. Ya, ada begitu banyak yang Tuhan lakukan, yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupannya, saudara. Tetapi ingat, Mazmur 91 ini bukan akhirnya menjadi mantra dalam kehidupan orang Kristen. Mazmur 91 ini bukan mantra. Kalau kita takut, kita baca Mazmur 91. Kalau kita takut dengan virus, kita baca Mazmur 91. Ya, kalau kita mau sukses, kita baca Mazmur 91. Ya, ingat, Mazmur 91 ini, saudara, tidak meniadakan ujian-ujian dalam hidup. Sehingga ada orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi dia merasa bahwa kalau ada apa-apa, maka dia harus membaca Mazmur 91. Sekali lagi saudara, Mazmur 91 ini tidak meniadakan ujian-ujian dalam hidup kita. Mari kita lihat ayat yang ketiga, saudara, kalau sudah membaca. Di situ dikatakan, dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari jerat penyakit sampar yang busuk. Saudara, ini berarti bahwa kalau dia dilepaskan dari jerat, berarti dia pernah terjerat.
Berarti dia pernah terkepung dengan masalah, pernah terjerat dengan masalah. Ayat yang kelima sudah katakan tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Berarti dia melalui dahsyatnya malam. Saudara dikasih Tuhan dikatakan jangan takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ini berarti orang-orang percaya pun panah dari si jahat itu selalu membidik dia. Jadi bukan berarti tidak ada ujian-ujian dalam hidup kita. Saudara, ayat yang ke-6 dikatakan ya, ada yang roboh di sisi kanan kiri. Tetapi orang yang sungguh-sungguh selalu hatinya melekat dengan Tuhan, melalui masa-masa yang menakutkan, melalui masa-masa yang mengerikan, dia tetap tegak berdiri. Saudara dikasih Tuhan, bahkan ayat 13 berkata, singa dan ular tedung akan dilangkahi, dia akan berhadapan dengan singa dan ular tedung. Ini berarti sesuatu keadaan yang sangat mengerikan, sebuah ujian yang berat dalam hidupnya. Jadi sekali lagi, Mazmur 91 ini tidak meniadakan ujian dalam hidup, bukan menjadi mantra sehingga sekalipun kita tidak terhubung dengan Tuhan, sekalipun hati kita tidak melekat dengan Tuhan, maka kemudian kita berkata bahwa kita bisa melihat ya Mazmur 91 ini akan terjadi dalam hidup kita. Tidak seperti itu saudara. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ada di ayat yang pertama, kalau kita sungguh-sungguh adalah pribadi yang digambarkan di ayat yang pertama, ya, bahwa kita ini selalu duduk dalam lindungan yang maha tinggi, selalu ada bermalam dalam naungan yang maha kuasa, maka saudara dikasih Tuhan, Allah yang kita percayai itu akan meluputkan kita, akan menolong kita, akan melepaskan kita, akan membela kita ketika ujian-ujian itu datang dalam hidup kita. Kenapa? Karena hati kita selalu melekat dengan Tuhan, kita selalu terhubung dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan buat kita melalui sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, ada kekuatan yang baru Tuhan beri bagi kami untuk menjalani sepanjang hari ini. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh dengan Engkau, ketika kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, ketika hati kami melekat kepada Tuhan, maka janji firman-Mu Tuhan, sekalipun kami mengalami ujian-ujian yang berat dalam hidup ini, Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.